Bingung gua, kenapa ya Asus masih aja nekat jualan HP compact ini? iPhone aja udah stop penjualan mini seriesnya dari tahun lalu. Jadi apa yang spesial? Terus rumor yang katanya HP Zenfone ini bakal segera punah, apa benar? Yuk kita cari tahu. Jadi tahun lalu gue bikin video Asus Zenfone 9 dan banyak dari temen-temen yang suka banget sama videonya. Jadi kita lihat apakah seri ke-10-nya ini masih sama hype-nya? Like video ini kalau iya ya. Di dalamnya ada kotak lagi yang isinya SIM ejector dengan tulisan Asus, buku-buku terlupakan, stiker IMEI, dan casingnya yang termasuk cakep buat gua. Habis itu ada HP yang kita kesampingin dulu, terus kepala charger 30 watt dan kabel chargeran Type-C ke Type-C. Gua kira panah merah kecil ini tempelan loh. Nggak taunya emang gitu desainnya. Keren sih. Dan langsung aja kita nyalain. Setup plus regi sidik jari yang ada di tombol power. Dan ini menarik. Kita disuruh pilih untuk UI atau sistem preference-nya itu mau ngikutin versi stok Android atau Asus punya. Saat pilih Asus, ada beberapa pilihan lagi kayak tampilan volume, terima call, power button, dan lainnya. Unik sih, nggak pernah lihat yang kayak gini sebelumnya. Habis itu pas kelar setup, gue lihat HP-nya bersih banget guys. Bener-bener mirip stok Android. Minim bloatware juga, karena bisa lihat apps-nya cuma segini doang. Terus untuk storage, gue cek udah kemakan 20 dari 256GB punya gue ya. Habis itu diminta update software sekitar 460-an mega. Cus update dulu. Impresi gue tentang HP ini nggak jauh beda kayak versi sebelumnya. Punya back cover yang unik, materialnya dari plastik dengan tekstur yang mirip kertas karton gitu. Yang jelas anti jiplakan sidik jari dan nggak licin juga. Cuma kalau nggak dipakein case, feeling gue lama-lama bisa lusuh kayaknya. Untuk modul kamera, 2 bulat gede gitu, yang tinggal dikasih garis gini, jadi cute nggak sih? Terus antara lensa wide dan ultrawide beda ketebalan ya, yang disebabkan karena ada gimbal stabilizer yang bakal kita bahas di topik kamera nanti. Terus ke bagian depan punya layar 5,9 inch dengan kamera selfie di kiri atas. Yang mana buat kalian yang suka selfie butuh waktu buat pembiasaan nih, karena bakal jadi ke bawah gitu angle-nya. Buat bezel samping dan atasnya standar aja, tapi bawah berasa tebal dikit. Untuk frame-nya flat berbahan aluminium. Di sebelah kanan dia ada volume dan power button yang banyak fungsinya di sini. Misalnya unlock fingerprint, double tap, sama swipe atas bawah. Habis itu di sebelah kiri kosong, di atas mic, dan lubang kebahagiaan yang masih dipertahanin, yaitu 3,5 mili jack. Di bawah speaker, port Type-C, mic, dan dual SIM slot card yang nggak bisa tambah memori. Untuk feel genggamnya, nggak usah diraguin lagi kekompekannya. HP ini bener-bener diperuntukkan buat dipakai satu tangan. Misalnya kalian lagi di bus atau MRT, satu tangan pakai HP ini dan satu lagi pegangan. Kalau dibanding sama S23, hampir mirip, cuman S23 lebih lebaran aja. Terus HP ini hitungannya cukup tebel ya, sekitar 9,4 mili. Tapi karena kecil, jadi nggak berasa dan enteng juga dengan berat 172 gram. Lanjut kita ke spesifikasi yang singkat aja ya. Mulai dari layarnya yang punya ukuran 5,9 inch AMOLED dengan refresh rate yang pakai tanda bintang kecil 144 Hz. Jadi maksudnya bisa mencapai 144 itu di game-game yang support aja. Selebihnya mentok di 120. Untuk perlindungan udah pakai Gorilla Glass Victus. Kalau performance, Snapdragon 8 Gen 2 yang dapat skor Antutu di 1,5 jutaan, Kecil-kecil cabai rawit nih. Sekarang gue kasih lihat Geekbench dan 3D Max-nya. Buat baterai masih sama kayak Zenfone 9, yaitu 4300 mAh yang support 30 watt hypercharge. Terus sekarang udah bisa wireless charging juga loh. Gimana dengan kameranya? 50 megapiksel wide IMX766 dengan 6 axis hybrid gimbal stabilizer 2.0. Gile, keren dan panjang beda namanya. Makanya kalau kalian lihat bulatan lensa wide-nya itu lebih gede karena ada si gimbal 2.0 tadi. Untuk ultra wide-nya 13 megapiksel dan selfie 32 megapiksel. Buat spek lainnya, HP ini udah HP 5G, dual stereo speaker, IP68, ada headphone jack, NFC, dan lainnya. Terus bedanya sama Zenfone 9 apa bang? Nggak terlalu banyak sih, yang pasti chipsetnya pakai yang terbaru. Refresh rate 144 Hz dengan tanda bintang yang tadi gue udah jelasin. Storage-nya sekarang up to 512GB ya, udah support wireless charging juga.
Terakhir dari sisi kamera, untuk lensa utamanya sih sama-sama 50 megapiksel IMX766. Tapi gimbal stabilizationnya sekarang naik level ke 2.0. Ultrawide naik tipis ke 13 megapiksel dan selfie 32 megapiksel. Gimana dengan hasil kameranya? Buat kamera sekilas aja ya, untuk video resolusinya itu dia mentok di 8K 24fps dan 4K 60. Sedangkan kamera selfie-nya mentok di 1080p 30fps. Yang kayaknya ini penurunan sih, karena di Zenfone 9 itu dia bisa sampai 4K loh. Untuk stabilisasinya ada 3 pilihan, yaitu off, adaptif, dan hyper steady. Untuk adaptif ini stabilisasinya bisa menyesuaikan. Yang terakhir ada hyper steady, cuma bisa di resolusi 1080p aja ya, tapi hasilnya bener-bener mulus sih. Untuk video selfie overall cukup oke, dynamic range juga lumayan, tapi ngezoom banget. Isinya jadi muka gue semua nih. Sebenarnya bisa lebih wide lagi, tapi mesti dimatiin stabilisasinya dan hasilnya jadi gempa gitu. Buat video kamera belakang, wide-nya udah bagus juga ya. Dynamic range cakep juga kok, dengan warna yang bisa gue bilang mendekati asli sih. Terus saat recording gini juga bisa pindah lensa dia. Tapi kayak keputus gitu, nggak ada animasi transisinya. Lanjut kita ke foto yang karakter warnanya lebih mendekati natural ya. Beda sama S23 yang lebih hidup dan memanjakan mata. Bisa dilihat garisnya yang lebih kuning dan rumputnya yang lebih hijau. Tapi masih batas yang wajar, nggak oversaturated. Untuk foto objek orang pun, muka lebih glowing di S23. Lanjut foto selfie, gue bisa bilang lebih detail di S23. Overall, untuk foto dan video di Zenfone 10 ini udah sangat baik ya. Cuman kalau disejajarin sama kualitas kamera flagship, masih kurang sih. Sedangkan kelemahannya mungkin nggak ada telefoto sih, jadi nggak fleksibel aja buat shoot jarak jauh. Untuk gaming sebelumnya gue pastiin HP-nya ada di high performance dulu. Habis itu tes langsung Genshin Impact highest 60fps. Yang hasilnya masih mulus di 7 menit pertama. Setelah itu, HP-nya mulai berasa panas dan terlihat dari grafik turun ke 50fps. BTW untuk turunan tajam di sini bisa diabaikan ya, gue lagi teleport. Total gue main selama 15 menit dapat FPS rata-rata di 53,4 dan baterai berkurang sekitar 7%. Untuk suhunya sendiri cukup panas di 44,7 derajat, yang mana agak nggak tega sih kalau masih dilanjutin. Tapi hasil ini wajar ya, karena HP kecil kekurangannya susah buat menghandle panas, kecuali kalau pakai cooler. HP ini punya 5 warna ya, ada hitam, putih, merah, hijau, dan biru. Untuk variannya ada 3, 8128, 8256, sama 16512. Dengan harga mulai dari 9,6 juta. BTW informasi ini gue mengacu dari website resmi Asus Taiwan. Terus pas denger rumor Asus bakal stop jualan HP Zenfone dan fokus ke ROG, jujur gue hampir percaya. Dan mungkin itu keputusan yang tepat ya, karena emang zaman now orang-orang lebih butuh HP berlayar gede. Bisa nampung lebih banyak informasi dan nyaman aja buat entertainment. Misalnya buat nonton atau ngegame. HP compact emang ada peminatnya, tapi masih kalah banyak sama orang yang suka layar gede. Dan bikin HP compact itu dengan spek flagship nggak gampang ya. Butuh research yang lebih dalam supaya komponen-komponennya bisa diatur dan diposisikan sedemikian rupa supaya bisa muat di bodi yang sekecil ini. Belum lagi mikirin heat management, yang kebanyakan HP kecil tuh bakal lebih panas kalau di push performance-nya. Apple aja udah menyadari itu dan stop bikin iPhone mini di series 14 kemarin. Jadi ya menurut gue ini keputusan yang realistis. Tapi ternyata itu cuma rumor doang. Dikutip dari GSM Arena, Asus sendiri mengkonfirmasi kalau berita itu nggak benar. Agak lega sih dengarnya, karena emang HP ini salah satu HP compact flagship favorit gua sih. Walaupun jujur gua nggak bakal jadiin daily driver juga. Tapi jangan salah paham ya, gua suka sama HP ini. Sesekali pakai bakal menyenangkan dan refreshing banget. Tapi tetap gua butuh layar yang lebih gede. Ya paling enggak 6 inchian lebih dikit mungkin masih oke. Dan buat gua pun pakai HP dengan 2 tangan itu udah hal yang biasa sekarang. Kalau masalah baterai, seingat gua dari video sehari bersama Asus Zenfone 9 kemarin, termasuk awet lu buat HP compact. Kasih tahu ya kalau kalian mau gue bikinin video kayak gitu juga buat Zenfone 10 ini. Atau opsi lain kalau kalian butuh HP compact dengan layar yang gede, jawabannya adalah flip phone.
Tinggal lipet kalau butuh yang compact, dan kalau mau lihat lebih banyak tinggal dibuka aja. Tapi ya ada kelemahan juga, dan gue sempat share pengalamannya di video sehari bersama Galaxy Z Flip 5. Serius, itu video seru sih. Anyway, semua itu balik lagi ke selera. Kalau emang kalian cari HP batangan compact yang powerful, Asus Zenfone 10 ini salah satu rekomendasi gue.